Coba tebak apa yang lagi gue pikirin. Iya. Woi, ada Bisma. Woi, mantap. Hai Bis. Halo Yuya. Kalian emang hebat, selalu hadir. Gua sih nggak tahu mau ngucapin terima kasihnya gimana. Keren banget. Salam balik yang di Lombok, semoga sehat. Aslam Anwari, assalamualaikum, waalaikumsalam. Biar nggak patah semangat, ada kelasnya besok jam 8.30 malam. Itu lo akan mendapatkan sesuatu yang bakal lo bersyukur banget. Karena ini bukan hanya kelas, tapi langsung praktek. Jadi lo akan ngerasain impactnya Sakinah. Mata lo emang hitam apa kurang tidur sih Om? Kurang tidur kayaknya. Iya. Kita kehilangan sebuah suara yang indah, hati yang baik, soul yang keren. Siapa lagi galau? Gue? Enggak, gue nggak lagi galau. Gue anti galau. 8.30 bukan hari ini ya, besok ya. Live ya di IG lah bos. Ada infonya di feed gue. Gue lagi tungguin Tommy nih. Hari ini diskusinya seru. Itu baru datang tuh si Tommy. Baru masuk. Iya, justru hari ini tanya soal bisnis nanti ya. Mantep. Nih pas nih orangnya nih. Ada Tommy. Mantep banget. Nunggu yang lain dulu. Ngadem. Hari ini temanya adalah, ada di feed sih sebenarnya temanya. Manage finance in crisis. Jadi si Tommy ini ceritanya tadi lagi nyetir, gue telepon, gue todong. Bro, jam 9 ya. Langsung, udah bro. Jadi hari ini sebenarnya no plans guys, tapi ya dadakan lah ya. Halo. Halo bro. Mantap. Yo, halo, apa kabar Tommy? Baik. Sambil suara gue jelas ya? musik nih. Jelas. Sambil nungguin biar rame. Iya. Tadi sampai rumah denger kabar duka, kasihan juga ya. Iya. Tadi gue sebelum lo online gue hidupin lagunya Glenn Fredly dulu sejenak. Tapi dikiranya galau ya, udah gue ganti jazz lagi. Maklum lah, kita terjebak dalam opini netizen. Halo Paulus.
Oke, musiknya dikecilin. Siap. Ini masih lagi belum mulai sih, masih lagi warming up Georgie. Agak cempreng ya. How's your, lo gimana nih, Neil? How's your day? My day has been very productive hari ini, very tiring. Soalnya gue kemarin malam tidurnya telat, biasa gue tidur cepet. So tadi malam gue conference call sama temen-temen, WA gitu, video call sampai jam 3 pagi. Matanya panda ya. Iya, matanya panda. Tapi pagi-pagi harus bangun soalnya ada meeting juga kan lewat Zoom. Iya, ini mau cerita tentang bisnis. Tenang, Bos. Om Tommy, kenapa postnya cuma satu? Nah, coba dijawab dulu, Tom. Kenapa postnya cuma satu? Oh, ini orang antik soalnya, nggak beredar banget. Jadi sebenarnya ini akun baru, gue punya akun satu lagi, udah lama. Sekarang akunnya gue private. Jadi biasalah, banyak yang DM gak jelas, saya kira sekarang gue private. Ini gue bikin akun baru, yang akun bisnis, jadi semua orang bisa akses. Oke. Gitu. Siap. Jadi gini guys, welcome Bro Tommy. Tommy Nayawan ini adalah sahabat gue, adalah mentor gue juga di beberapa hal, khususnya di finance, management, dan bisnis ya. Jadi dia tuh punya prinsip yang sangat simpel sebenarnya. Dia tuh prinsipnya gini, lo mau bacot kayak apa, Nil? Lo mau ngomong apa juga, kalau lo kagak bisa baca yang namanya laporan keuangan, dan lo nggak bisa baca dengan benar untuk memprediksi sesuatu yang akan terjadi, itu lo bullshit. Gitu. Itu kalimat yang kayak nampol gue banget. Terus langsung gue bilang, waduh, berarti di luar sana yang berkicau-kicau saya bisa mengajari Anda bisnis, tapi kalau dia kagak bisa baca laporan, mengerikan juga ya. Gitu. Jadi gue bilang, seru nih Tom, yuk kita live, gue mau sharing sama teman-teman kita untuk mereka, agar mereka tahu kalau mereka yang pada bisnis, apa sih hal-hal yang perlu mereka persiapkan, pikirkan. Misalnya menjalankan bisnis itu kos-kos apa sih yang harus mereka hati-hati gitu kan, dan langkah-langkah apa yang harus mereka tuh harus memiliki mindset seperti apa sih agar bisa memiliki risk management di kepala mereka dulu gitu. Gitu guys, itu conversation gue sama Tommy. Ya silakan Bro Tommy kalau mau sharing. Iya. Ini emang kemarin dari omongan lu sih bro, itu banyak banget sih yang masih bisa digali. Mungkin juga banyak teman-teman yang belum tahu juga gitu kan, harus gimana ngomongin bisnis. Karena bisnis tuh semua orang banyak kan bilang, oh enak ya gitu. Tapi nggak tahu mulainya itu sebenarnya sulit banget. Jadi kan teman-teman harus mulai dari keluar dari comfort zone, yang tadinya karyawan, terus harus keluar, harus semuanya jadi chief everything officer ya. Betul. From the first, gitu. Terus waktu gue juga mulai bisnis pertama kali, waktu itu ketemu om gue cuma bilang gini, lu punya mental nggak sih untuk jadi pebisnis? Lu punya mental udah kayak gimana? Dia bilang gitu. Ini menurut gue penting banget. Karena dia bilang gini, lu sanggup nggak kalau satu hari lu bisnis, lu harus bayarin lu punya karyawan, payroll, sampai lu kehilangan semuanya. Karena I've been through, dia bilang gitu. Gue pernah jual cincin kawin cuman buat gaji karyawan. Lu sanggup nggak Tom? Kira-kira gitu. Mentalnya ada nggak Tom gitu ya maksudnya? Iya, lu punya mental nggak? Sampai cincin kawin lo harus lu jual apa lu gadein cuman buat bayar payroll karyawan, karena karyawan punya anak, punya istri, gitu. Sanggup gak sih lo gitu? Gue berpikir keras sih waktu itu juga. Ini gue juga berpikir keras, sanggup gak sih gue kayak gitu? Lama gue berpikir, tapi terus gue putusin bahwa ya itu adalah risk yang memang perlu dilakukan gitu loh.
saat kita pengen do more, ada risk yang harus kita lakukan. Jadi pertama mentality itu kita harus punya dulu ya. Orang ngomongin segala macem, kita beli dulu, kita baru maju. Itu sih bisa nanya juga sama lu sih bro. Lu jadi coach juga, banyak yang nanya motivation, everything lah. Itu bisa dapat dari lu juga. Tapi beyond that adalah the risk itself. Lu harus siap bahwa one day everything can be gone lah. Ya. Banyak banget kok yang udah bisnis, gue juga ketemu orang yang udah bisnis bangkrut 3 kali, 4 kali, tapi masih bangkit lagi, bisnis lagi yang lain. Ada, they have the mentality gitu. Itu yang apa ya, yang mungkin teman-teman yang lain juga perlu tahu dulu gitu. Mungkin nggak sih to doing it gitu. Baru kita ngomong untuk yang namanya risk segala macem. Karena untuk risk sendiri tadi untuk masalah laporan keuangan itu juga penting gitu loh. Banyak banget yang hari ini orang-orang itu ya udah yang penting jalan dulu aja dulu bisnis, jualan aja. Tapi akhirnya ya nggak ke manage karena nggak tahu nih gue sendiri udah untung nggak sih atau belum. Apalagi kalau kita benar-benar yang dari startup ya. Every business is a startup kan, mulai dari nol. Gitu sih, gitu dulu lah. Oke, jadi kalau kita mau memulai bisnis, itu pertama yang harus kita persiapkan itu apa aja sih? Kalau tadi kan ngomongin mental, nyali, sekarang ngomongin hal-hal yang lebih praktis. Jadi dari lo sebagai konsultan bisnis gitu, atau specifically orang yang membantu banyak klien lu dalam sisi keuangan mereka, manage keuangan mereka, lu akan menyarankan apa? Karena setiap orang itu kan kadang-kadang dapat informasi yang seliweran ya. Seliweran tuh, bentar ya sebelum gua komplit pertanyaannya, gue cuman sambil ini aja, sambil ngider dikit. Jadi kalau zaman dulu itu, kita modal nyali, hajar bla 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 bla, yes. Zaman sekarang kan dulu ya. seperti zaman dulu, ya kan? Jadi, mungkin kadang-kadang orang itu kalau dengar story-story yang inspiring, story-story yang motivating, itu mereka itu langsung terbakar semangatnya, ya kan? Langsung mau action, tapi nggak ada preparation homeworknya. Nah, mungkin lu bisa kasih langkah-langkahnya. Iya, the preparation, jadi, lu udah bro? Udah, sip. Jadi bisnis yang baik itu, apapun jenis bisnisnya, it's always kita jadi problem solver ya buat customer kita. Lu mesti tahu dulu, lu mau ngapain gitu loh, sehingga lu bisa selesaiin masalahnya orang lain. When you know, lu mecahin masalahnya siapa, lu akan dapat itu yang namanya need sebenarnya. Begitu lu tahu ada need-nya, berarti lu sudah punya pasarnya. What value you gonna bring for them gitu. Itu teknisnya menurut gue tuh lu udah harus bisa kayak gitu, dig down lagi. Value-nya apa di dalam situ? Lu lihat lagi. Oh, udah ada yang ngelakuin nih. Contohnya misalkan saat ini kalau kita ngomong keadaan sekarang, kalau kita mau jualan misalkan sanitizer, kita jualan online gitu ya. Yang jual ini sekarang problem solver nggak problem solver buat banyak orang karena bisa membantu untuk hidup yang lebih sehat lah, gitu kan? Ada need di situ, yes, besar need-nya, pasar butuh banget. Yang jadi pertanyaan adalah, lu mau value-nya gimana gitu kan? Ya lu bisa jualan sanitizer aja, bisa nggak? Bisa. Tapi lu mau apa? Begitu aja, bedanya sama yang lain apa, gitu kan? You gonna need value gitu loh. Jadi makanya nggak cukup cuman yaudah lu jualan di marketplace aja, gue punya produk begini gitu kan. Tapi mungkin bisa kasih value lebih ya. Contohnya mungkin kalau saat ini banget kita lack of resources banget ya kan. Mungkin yang bisa kita kasih value lebih adalah something about kita bundle untuk kasih diskon, something like that gitu kan. Tapi kalau sudah punya resource lebih, ya kan, lo mungkin bisa
bisa kasih tips-tips dan segala macam, how to live well gitu kan. Jadi pada waktu orang tuh beli produk lo gitu kan, beli hand sanitizer, mereka itu dapat hal-hal yang lain juga gitu loh. Oke, oh beli sama si Runil nih ternyata enak juga ya, walaupun udah harganya dapatnya oke, udah gitu juga dapat tips-tips healthy dan segala macam, udah fast respon juga, orangnya ramah, it's really good to buy with him. After that, dia akan jadi minimal akan jadi masuk stage jadi agak sedikit loyal sama kita sebenarnya. Beli sama si Sunil aja dah. Nanti udah nggak tahu kalau harganya agak mahal-mahal dikit, mereka udah nggak ngecek. Biasanya begitu. Udah nyaman lah ya. Yes, nah itu kan dari sisi value dan kita menjual value. Pertanyaan gue adalah kalau kita baru mau membangun bisnis, apa aja yang harus kita persiapkan? Oke. Mental udah siap nih. Mental ngomongin nyali udah kebakar dia habis nonton Tommy punya live, dia bilang anjrit gua besok mau mulai bisnis, udah semangat nih ceritanya nih. Nah ada hal-hal apa yang harus dia checklist lah bro? Oke. Tadi yang udah gue checklist, lu harus tahu market lu gimana, siap nggak? Tadi yang gue bilang checklist tadi seperti itu ya. Dari sisi finance, dari sisi keuangan? Oke, dari sisi finance, lu beli pasti ada modal, ya kan? Lu mesti tahu dulu sekarang, lu punya modal berapa. Dari modal cuma 500.000, sejuta, itu modal kan? Itu capital. Iya. Yeah. Lu mesti checklist dulu, berarti berapa modalnya, harganya, berapa lu sanggup beli, berapa banyak. Lu harus checklist juga market sekarang nih, seperti apa kompetitor, mereka punya market price berapa, terus lu hitung, ini yang profit berapa ya, kok kayaknya nggak masuk nih, berarti lu mesti siapin juga checklist beberapa vendor-vendor yang perlu lu ambil, ya kan? Jadi terus tambahin lagi juga marketplace-nya di mana yang lu akan masuk. Contohnya marketplace yang mungkin mudah, yang nggak banyak administrasi yang ribet, nggak kena potongan-potongan transaksi yang memberatkan segala macam, yang memudahkan kita. Itu harus diperhatikan sampai sedetail itu ya, sampai harus diperhatiin sampai ada pemotongan dan sebagainya tuh kalau bisa dihitung ya, benar-benar diketahui ya. Oh iya dong, karena posisinya contohnya nih, kalau misalkan memang ada pemotongan-pemotongan seperti itu, tadi kita pikir, oh profitnya 20% aja cukup deh. Ternyata karena potongan itu kita cuma dapat 15%. Ya kan? Terus kita ternyata juga ada salah beli, ya kan, untuk ke vendor-vendornya, sehingga in the end, kok duit gue kagak ada ya? Ini jualan gue kayak charity aja lama-lama. Ya bukan bisnis kan, lu lama jadi charity. Karena salah itu, dan banyak banget itu kalau kita ngomong in the small case ya, orang akhirnya ngomong, oh duit gue nggak pernah ada sih, bisnis gue baru jalan setengah bulan, oh kayaknya cash flow gue bermasalah ya, ini gue mau bayar lagi barang aja beli, kok nggak ada ya. Itu kalau ngomong ke company yang udah mature, itu mungkin terjadi loh. Tom, mereka kesulitan cash flow. Yuk. Kan gue nggak tahu ya, tapi ada fase di mana orang itu begitu mulai itu dia mulainya sendiri dengan budget yang limited ya. Iya. Dia sempat bisa menikmati untung, terus dia merasa ini saatnya gue expand, saatnya gue mulai besarin bisnis gue. Untuk itu gue butuh hire orang. Banyak sekali gue ketemu Tom orang-orang yang UKM gitu yang mulai masuk ke fase itu, malah jadi nggak bikin duit Tom. Jadi capek kerja dari pagi sampai malam, ya kan, ngos-ngosan kayak kebo. Tapi udah gitu dia sebenarnya kalau dihitung-hitung itu capek karena dia cuman bekerja untuk bayar gaji anak buah doang, Tom. Itu gimana tuh? Kesalahannya di mana? Apa yang mereka miss ya? Oke, ini berarti anggapan sudah ada dua hal ya, berarti sudah ada partner atau ada investor, ataupun kalau nggak ada, intinya ada case yang kedua adalah pokoknya lu dapat tambahan modal deh, entah lu minjem ke bank or something gitu ya. Pokoknya lu punya kesempatan untuk expand gitu ya.
Iya. Kesalahannya adalah saat kita terbiasa as a one man show, ya, and then lo mulai punya namanya karyawan, mulai punya tim, mulai ada yang orang berpikir lebih daripada satu, oke? Lo akan menemui kesulitan-kesulitan yang gak lo temuin pada waktu lo one man show, ya. Itu yang satu sebenarnya yang lo harus overcome dulu, lo harus lewatin dulu, lo harus tahu tim yang gimana yang bisa support lo sesuai dengan yang lo inginkan. Mulai dari UKM yang mungkin cuma karyawan cuma 2, 3, 5, lo make sure betul. Yang lo rekrut itu exact seperti visi misi lo punya bisnis. Kalau nggak sesuai, ya udah sulit di situ. Lo harus tahu. Dan yang paling penting, baik lagi, yang bikin gagal, kenapa sih sebuah bisnis dibilang gagal? Karena finance-nya berantakan. Lu loss, lu nggak bisa ngitung berapa banyak lu loss dan segala macam. Itu kan sebenarnya bottom line dari sebuah bisnis yang gagal kan, itu kan. Mau manajemennya ruwet sebenarnya, mau kayak gimana, itu part of lah yang terjadi. Tapi sebenarnya bottom line adalah uangnya tuh habis. Itu yang akhirnya bankrupt. Ya dari situ sebenarnya kita emang harus mappingin. Jadi setelah kita tahu timnya, oke, cost buat payroll berapa, kita lihat. Berarti sebenarnya itu kita harus punya minimal income to overcome the expenses di operational monthly. Itu berapa? Mau grafiknya begini juga naik turun, tapi kita harus punya satu patokan berapa sih angka yang baik yang bisa tutup semuanya. Mostly orang-orang tuh nggak punya. Yaudah, lu bisa kasih contoh nggak sih Tom dari pengalaman-pengalaman lu yang lu udah selama ini handle orang, kegagalan orang yang tidak mungkin bahasanya begini, banyak orang gagal karena tidak menganggap faktor accounting atau faktor keuangan itu perlu banget untuk dilihat karena mereka tidak bisa baca laporan, kagak bisa ngerti, mereka taunya jurnal, berapa duit masuk, berapa duit keluar, postingannya kemana kagak ngerti misalnya gitu kan. Nah, tunggu sebentar, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya nanti hold dulu, soalnya nanti ada sesi tanya jawab di terakhir biar nggak pada capek-capek ngetik nanti kelewat. Oke, lanjut Tom. Iya. Jadi tadi orang sebenarnya nggak perlu tahu jurnal. Para businessman itself nggak perlu tahu namanya jurnal. Debit kredit itu sebenarnya udah kerjanya accounting banget lah. Makanya perlu banget sebenarnya yang namanya ngerekrut admin yang ngerti at least accounting to coach it, to journal it well dengan baik. Tapi yang paling terpenting sebenarnya harus ngerti baca laporan keuangan, itu ngerti yang namanya neraca, laba rugi, sama cash flow statement. Ya. Lu harus ngerti tiga hal itu. Yang mana lu ngomongin profit and loss, itu lu akhirnya tahu sebenarnya, yang hampir semua orang harusnya tahu lah cara bacanya profit and loss itu lu untung apa rugi, tapi komponen-komponen di dalamnya itu mesti perhatikan apakah sesuai dengan yang sudah terjadi saat ini. Mungkin orang juga ngelihatnya, oh kayaknya gue profit nih, nggak taunya banyak pos-pos yang belum dimasukkan ke dalam situ. Gue punya klien dulu, gue nggak bisa sebutin, tapi intinya dia industrinya itu yang namanya di fitness, gym, nah segala macem kayak begitu-begitu. Dia punya laporan laba rugi, it's really weird gitu. Yang mana lo tahu namanya EBITDA ya bro? Earning before. Iya tahu. Tapi mungkin lo bisa jelasin di sini kan teman-teman bisa lo jelasin ya. Iya. EBITDA itu singkatan dari earning before income tax, depreciation, amortization. Jadi profit ya kan sebelum pajak, sebelum depresiasi, amortisasi segala macam. Jadi murni yang namanya sales dikurangin COGS atau harga pokok penjualan, dapat gross profit, dikurangin biaya operasional, dapat net income. Sebenarnya nggak cuma berhenti di situ, itu masih ada lagi bawahnya,
yang sampai terakhir bener-bener net income. Nah, ketika si klien ini yang bisnisnya itu fitness, ya, itu tuh dia nggak ngeliat net income-nya, dia cuma lihat sampai EBITDA-nya doang, sebelum pajak, sebelum segala macam. Dan in that stage mereka langsung bagi-bagiin bonus ke para BOD-nya segala macam, termasuk kepada para manajer marketingnya segala macam. Ujung-ujungnya sebenarnya akhirnya angkanya kalau terakhir di bawah itu jadinya loss, bro, bukan profit. Karena mereka tidak melakukan perencanaan itu dari awal dan mereka tidak memonitor, kuncinya itu di monitoring ya bro ya. Iya, betul. Oke, terus ada pengalaman-pengalaman lain bro mungkin yang bisa lo ceritain bro, pentingnya memahami keuangan. Kalau lu nggak bisa baca keuangan, lu nggak bisa dapat investasi ceritanya. Iya, pasti itu udah pasti, bukan ceritanya lagi, itu udah pasti. Sekarang gini. Ya, maksudnya ini kita lagi cerita bro. Iya. Iya, cuman gue mesti jawab itu definitely. Lu gimana caranya mau dapat investment di bisnis gue? Ataupun lu mau dapat loan dari bank, kalau kita sendiri nggak paham, iya kan? Percaya apa enggak, semua kalau mau dapat investor ataupun meminjam ke bank pasti diminta laporan keuangan dalam angka yang tertentu ya, ada minimalnya tuh pasti udah diminta laporan keuangan, wajib. Bahkan kalau angka sudah mulai besar, nggak cukup laporan keuangan, minta diaudit oleh public accountant. Gue dulu backgroundnya kan public accountant. Jadi di situ lo akan langsung disuruh kasih lihat mana nih bener gak sih segala macam. Saya perlu pihak ketiga yang untuk mengaudit. Jadi itu penting banget sebenarnya saat lo tahu sebagai business owner keadaannya seperti apa. Tadi yang mungkin gue juga coba bisa ngomong, banyak juga klien gue pada waktu datang ke gue, Pak Tommy, ini kenapa ya? Kok saya bisnis sekarang ini kalau mau bayar vendor kok sulit banget gitu ya? Bayar gaji sih masih bisa, bayar operasional masih bisa. Padahal omset kita besar loh. Mereka nggak pernah tahu yang namanya ada balance sheet neraca. Isinya balance sheet neraca, itu isinya harta dan kewajiban dan modal. Ada 3 komponen itu aja sebenarnya. Yang penting ya, dan orang tuh nggak pernah lihat bahwa biasanya ada yang namanya piutang usaha, itu angkanya besar. Jadi akhirnya duitnya macet. Nah, ini gue suka nih. Lu jual ke customer, ya kan? Kalau kita bicara bisnisnya udah bukan UMKM lagi, udah agak sedikit naik, lu jual kan yang jual bukan kita lagi, bos. Ada marketingnya, ada orang salesnya yang jualan. Dia mah jualan seneng, pokoknya jual. Boleh ngutang nggak? Boleh, diutangin. Ya kan? Utangnya nggak usah lama-lama, 2 minggu katanya. Ya kan? Nggak tahu, ternyata nggak ditagih-tagih sama marketingnya, sama salesnya. 2 minggu jalan, customer nggak bayar. Mundur 3 minggu, mundur bulan. Giliran udah kayak begitu, pas mau bayar, orang finance bingung. Duit mana, bos? Gue nggak bisa bayar vendor nih, udah terima vendor. Tapi ada yang nyangkut tuh uang di utang. Business owner nggak tahu. Iya. Jadi dia cuma mikirin, kebanyakan business owner itu kalau jualan itu cuma mikirin haknya dia berapa, haknya karyawan berapa, tapi kewajiban dia lupa gitu ya. Jadi itu salah satu kekhilafan secara natural. Iya. Sama selalu nih, always. Kalau lihat sekarang penjualan kita berapa, dia kagak nanya yang lain, penjualan kita berapa, oke. Jelek nih, genjot lagi. Oh bagus nih, pertahankan. Oke, dia nggak pernah nanya kewajiban kita berapa ya. Dia malah nanya penjualan kita berapa. Iya. Atau bukan nanya kewajiban kan kita hutang ya bro, hutang ke vendor ya. Tapi nanya piutang, uang kita di orang itu berapa? Orang yang belum bayar ke kita berapa? Dia kagak nanya tuh. Bagus, tapi sebenarnya orang-orang bayar ke kita lancar nggak sih? Nah, dia pokoknya tahu udah terjadi sales, tapi nggak tahu apa masuk apa enggak. Sehingga kalau tiap kali nanya mau bayar ini nggak bisa.
wah bos, ntar nih, ini belum cair nih dari customer. Oke. Dengan kondisi pandemik seperti sekarang yang corona, ya kan, gitu. Itu gimana bro? Ada tips-tips nggak untuk mengendalikan atau mengelola keuangan? Apakah kita dari cara kita berhemat, cara kita berinvestasi, bagian apa aja yang perlu kita cut, bagian apa aja yang perlu kita pertahankan? Apa gitu mungkin dari bro ada wejangan-wejangan yang bisa dibantu buat teman-teman yang lagi Banyak online banget. juga? Banyak banget. Cuman baik lagi, ini mesti dibagi dua bro. Lah. Nah, boleh. Iya, kalau bagi dua nggak, maksud gue gini, tipsnya nggak apa-apa mau ada 3, tapi bagi dua adalah baik personal finance sama corporate finance tuh beda loh. Tipsnya juga beda, caranya beda. Boleh. Ini mau dua-duanya apa salah satu aja? Personal kasih 3 tip, corporate kasih 3 tip. Lo kan orangnya baik hati bro. Oke. Untuk yang personal ya, personal dulu. Kita ngomong yang simple deh. Di personal saat ini paling pertama memang kita harus berhemat. Kan semua udah di rumah nih. Ya, semua udah work from home, mostly dari sebagian besar kita. Artinya dana-dana buat kita pergi, ongkos transportasi, kita bisa hemat. Ya kan? Ongkos kita untuk makan siang di luar, as an employee, ataupun kita juga businessman, kita bisa hemat. Dana tersebut kita bisa simpan. Ya. Jadi kalau udah di rumah, juga kebanyakan GoFood, wah ini online lagi diskon semua nih, belanja. Oh duitnya kan masih ada, kan gue kagak ke kantor, gue nggak meeting ke klien, ya kan? Udahlah, gue belanja aja, mumpung lagi diskon banyak. Dan memang kalau diperhatiin di e-commerce ini banyak banget tuh diskonnya terus ada terus diskonnya, ya. Itu berhemat di situ. Itu yang satu pos yang kita bisa hemat banget karena kita sudah nggak keluar, ya. Tips pertama kita harus berhemat di situ. Tips kedua dari yang namanya penghematan itu, sebenarnya kita mesti mikir yang namanya dana darurat. Berarti kalau tadi pertama lu udah saving ya, lalu kedua ada dana darurat. Lu mesti pikir kalau lu single gimana, kalau lu udah punya istri gimana, kalau lu udah punya istri dan anak 1 gimana, itu ada hitungannya. Ya, mungkin hitungannya kalau gue ceritain bakal panjang, tapi at least gue bisa ngomong dana darurat yang baik itu buat personal minimal lu harus sanggup untuk spare 6 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan amit-amit ini corona masih berlangsung untuk 6 bulan ke depan, ya kan, lu masih bisa survive. Andai kata lu sampai amit-amit lost the job, lost everything, lu masih bisa sanggup bertahan for the 6 months. Kemarin gue sempat dengar Christina Lee di awal-awal. She is a good business woman, actually. Kemarin dia juga ngomong bahwa dia sudah udah spare untuk mungkin hidup 1 tahun ke depan dia bisa gitu loh. Which is itu dana darurat yang udah dia simpan. Ya. It's not a saving, sebenarnya itu dana darurat. Jadi kita sebenarnya harus punya dana darurat. Jadi dana darurat sama tabungan 2 hal yang berbeda ya. Saving itu beda, dana darurat itu beda. Yes, betul sekali. Dan sebenarnya dan sebenarnya dana darurat ini yang kalian kalau tahu, yang paling profesional banget itu kita ngitungnya sampai ini lo mau gue pakai kacamata sebenarnya. Kita mesti ngitung dalam bulan ini kita akan ganti kacamata nggak? Oh iya gue ganti, dibagi itu. Jadi per bulan harus siapin kos berapa buat ganti kacamata, buat beli pulsa HP. Yang mana dana darurat ini mampu untuk menjaga kehidupan kita tetap seperti ini dengan berhemat ya, bukan yang yang biasa banget, tapi dalam keadaan berhemat. Jadi dana darurat tuh harus mampu cover basic needs. Oke, jadi tadi itu yang kedua. Tips yang ketiga sebenarnya buat personal adalah lu mesti siapin diri untuk yang namanya di personal lu mesti harus ada investment saat ini. Investment kecil lu harus punya investment. Kalau nanya lagi ke gue, Tom, sekarang investment apa yang bagus?
mostly semua instrumen keuangan investment nggak ada yang bagus, dan sorry to say akan terus going down, ya. So it's not the right moment. Tapi at least lu sudah punya cadangan dana yang bisa lu simpan buat invest. Atau yang gue juga suka sharing nih ke teman-teman gue yang lain, bahwa invest yang paling baik itu sebenarnya ke usahanya temen, ya. Contohnya misalkan gue punya si A gitu. Si A ini tata dagang gorengan, bro. Dagang gorengan, rumahnya, ya kan. Terus gue ngomong, lu mau nggak gue modalin lagi, lu buka gerobak satu lagi deh, masih sekitaran rumah lo, ya kan. Boleh. Tuh dengan jualan gorengan aja sebenarnya invest itu udah lumayan buat gue, ya. Udah salah satu investasi yang akan ada duitnya. Investasi yang baik itu adalah yang ada cash flow-nya. Jadi lu yang poin ketiga, lu harus sudah mengusahakan agar ada investment. Itu dari personal, ya. Itu. Yang dari cukup jelas, ya? Cukup jelas, bro. Oke. Yang corporate itu sebenarnya yang paling pertama sekarang yang ngomong corporate juga kemarin kita sempat ngobrol, ya, ada THR segala macam. Iya. Ya. Nah itu, bro. Jadi penting. Jadi kalau ngomongin corporate yang paling pertama itu, sorry ya, bentar lagi diatur agak turun terus. Sorry Kang, lihatnya agak nggak enak. Bentar. Oke. Bentar. Si Bro Tom ini punya kesaktian, dia cuma ngeliat aja handphonenya bisa keatur sendiri. Lanjut. Jadi untuk yang corporate sebenarnya sekarang kita lihat benar-benar buat para business owner, kita mesti lihat di first point itu kita punya piutang dan hutang itu berapa. Jadi hutang kan liabilities ke orang, kalau piutang adalah liabilities orang ke kita, kan gitu. Kita mesti lihat angkanya, kita mesti bandingin, dan yang kita harus lihat seberapa lancar sih keduanya untuk kehidupan kita dengan cash flow yang ada, dengan duit yang ada. Itu first point, ya. Lalu kedua yang penting adalah kita mesti lihat lagi dengan karyawan-karyawan yang udah kita punya segala macam saat ini, berapa sih total cost-nya, masih sanggup nggak sih kita untuk bayar payroll-nya mereka semua. Jujur banget, dengan saat ini banyak klien-klien gue juga yang curhat lah, ya. Aduh gimana ya, ini saya bayar begini juga kayaknya nggak sanggup, boro-boro ngomongin THR, ngomongin gajian aja berat, ya. Itu gimana ya Pak Tommy gitu kan, ya gue bilang ini udah ada hitungannya setiap bulan, coba deh lihat lagi bener-bener gajian orang ini, bonus segala macam seperti apa angkanya, masih mampu nggak sih untuk jalanin beberapa bulan ke depan. Kalau nggak mampu, maka kita mesti restruktur cost-nya, ya kan? Kita restrukturisasi cost, ya. Yes. Kos-kos apa aja yang memang bisa kita tangguhkan, yang nggak perlu keluar, gitu kan? Mungkin misalkan karyawan-karyawan ini lagi work from home, yang mana kayaknya dia ini saat ini belum bisa produktif banget karena memang biasanya dia orang lapangan banget, ya kan? Kalau misalkan kita kesian mungkin mau berhentikan, mau PHK, ya udah kita coba tawarin, mau nggak untuk yang namanya 50% dulu lah kita tangguhkan gajinya segala macem, kayak gitu-gitu. Bukannya kita mau langsung PHK, tapi kita mau kasih do something karena kita lihat kita nggak mampu, ya. Jadi itu adalah tahap yang kedua, ya. Tahap yang ketiga, kita untuk yang corporate kita mesti lihat
ada apa lagi nggak sih yang bisa kita lakukan di tengah situasi ini? Yang kita bisa lakukan to make more money, ya, more sales itu apa gitu loh? I believe nggak ada yang nggak mungkin. Gue sempat lihat satu video juga di YouTube. Saat ini seluruh dunia kena krisis yang sama. Semua negara ngurusin negaranya sendiri, nggak ada yang ngurusin yang lain. Ya, so semua negara itu dituntut untuk memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri. Semua negara. Jadi sekarang kalau kita di industri manapun yang lagi terpukul dengan virus ini, kita harus mikir apa yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Apa kita mesti berpikir, kita punya tim, kita ngobrol sama tim kita, kita punya advisor, kita ngobrol apa sih yang bisa kita going through gitu. I believe ada caranya, optimis yang paling penting gitu. Kita mesti going deeper, kita lihat kan, yes kita bisa riset, tapi ingat wisely, punya hikmat juga untuk nggak gegabah, nggak terlalu cepat untuk memutuskan segala macam. Oh udah gini aja lah, kayaknya peluangnya oke. Ya jangan gitu juga. Tapi kita mesti lihat bahwa peluang ini terbuka sekarang sampai 1-2 tahun lagi, bahkan 3 tahun lagi. Jadi itu yang akan peluang yang harus dikerjakan oleh si company gitu. Jangan langsung ya udah. Contoh. Kita kan kayak gue, biasanya konsultan. Terus gue langsung cari masker, desinfektan, sanitizer, laku nih sama APD. Kalau ngomong di network gue punya orang-orang yang bisa memproduksi hal tersebut gitu. Yaudah gue jualan aja deh. Ya kan nggak lucu. Gue punya company business consultant, and then gue jualan barang-barang begitu. Kadang ngeliat peluang saat ini seperti itu. Ya itu nggak lucu gitu ya. Dan bukan itu yang gue maksud. Jadi kita mesti lihat yang inline apa sih dengan bisnis gue di sini. Jam jalan apa nggak bisa cuma lihat yang di situ doang gitu. Itu tapi kadang-kadang jadi menurut lo itu thank you trigger hal itu, tapi kalau menurut lo dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya bisnis yang lo jalanin itu tidak sesuai dengan kebutuhan market, untuk lo pivot itu fair-fair aja kan sementara waktu daripada sama sekali nggak ada income? Gini, nggak mungkin sama sekali nggak ada income bro. I believe pasti ada income. Yang jadi masalah, income lu tuh bisa nutup apa enggak biaya operasional. Iya itu. Gue percaya misalnya nggak bisa nutup. Bukan, maksudnya kalau nggak bisa nutup kan mereka butuh income tambahan. Jadi kalau mereka melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan mereka, yang tadinya jualannya baju batik, tahu-tahu jualan masker, ya harusnya oke-oke aja ya. Karena kondisinya memang membutuhkan itu kan. Tapi kebetulan tadi lu jelasin masih inline. Jualan baju, terus jualan masker itu masih inline. Karena otak gue selalu align bro. Gue mau ngomong dari baju ke telur nggak cocok ya. Betul. Nah, kemarin ada satu yang bagus. Ada satu hotel, gue nggak mau sebut brandnya apa, tapi hotel tersebut karena okupansinya sepi banget, very down, dia akhirnya keluarin lounge services gini. Mau nggak rumah lo, apartemen lo dibersihin, kelas bintang 5, dikasih desinfektan segala macem, rumah lu steril, lu bayar jasanya kita. Jadi dia jualan jasa cleaning service dengan rate-nya. Itu artinya inovasi ya. Indeed. Hebat. Itu baru keren. Ya, jadi gue udah lihat. Jadi rumah lu kamarnya banyak, ya kan? Lu pembantu nggak cukup, terus juga kan lu nggak punya standar yang begitu, lu ketakutan banget. Dia lihat marketnya ada yang really paranoid, ya udah, lu hire kita deh, kita bersihin kelas bintang 5 hotel, ya kan, hotel bintang 5, tapi ada standar juga kesehatan seperti apa, di semprot seperti itu. Jadi menurut gua there's always a way. Pertanyaannya gimana, tapi yang harus inline. Oke, sip. Oke guys, sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ayo kita bombardir yang namanya Tommy Nayawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang keren. Sorry, tadi goyang-goyang karena gue lagi nyari-nyari pohon, karena gue lagi joget tapi nggak ada pohon guys, jadi goyang-goyang terus. Oke.
Lanjut guys. Ini gue pengen tahu nih 31 orang lagi online loncat jadi 51, turun lagi jadi 31. 32. Pada nanya nggak nih? Tadi udah pada ngebet tuh mau nanya. Sambil nunggu yang mau nanya, gue cek dulu tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Boleh. Ini gue tadi ada jawabin tadi siapa ya? Nanya Coach Paulus nih. Bang, usaha yang cocok saat corona apa bang? Kecuali jualan masker. Oh, banyak. Banyak. Nih, gue jawab ya. Langsung gue jawab ya. Yang cocok itu adalah, sekarang gini, kalian mesti ingat, ini lagi masa krisis. Bukan cuman corona doang. Tapi setelah corona, kita akan mengalami krisis berkelanjutan. Masih loh. Ya. So tips buat dari gue yang paling pertama, kita mesti berusaha berbisnis yang mainnya tuh medium to low sektor. Ya. Orang-orang di medium dan low yang bisa beli, kita mesti jualan itu. Oke. Jadi contohnya apa kayak tadi gue bilang, contohnya jualan gorengan, jualan makanan food and beverage yang mampu dibeli oleh level medium to low. Percaya apa enggak, ya, percaya apa enggak, kalau everything is crisis, contoh seperti yang tahun 98 kemarin gitu ya. Lu jualan gorengan tetap laku nggak? Ya laku lah, makanan basic. Indeed. Harganya murah nggak? Murah kan? Tetap akan jalan. Lu tetap akan punya duit. Sekarang kalau misalkan lu gorengannya punya beberapa gerobak, lu kerja sama yang lain, itu ngasilin duit nggak? Ngasilin duit, lumayan. Itu ya yang perlu lu pikirkan. Atau lu jualan minuman-minuman yang harganya murah, yang mampu di reach sama banyak orang. Karena ya pada saat krisis datang, dan emang sudah datang, masih akan berkelanjutan. Semua daya beli turun, dan yang akan dilihat itulah yang murah. Yang bisa dibeli. Kedua nih, sebelumnya saya viewers baru, welcome viewers baru. Lu jangan jadi viewers doang dong, jadi follower juga dong bro. Mau tanya Kak Tommy Naiwan, itu asal mana dan kerjaannya apa, bidang apa? Cie. Tom, lu tuh asalnya mana? Kerjaannya apa, bidangnya apa? Oke. Asalnya sebenarnya waktu itu numpang lahir, gue orang Kediri ya, Jawa Timur. Wong Jowo. Wong Jowo. Kotanya Gudang Garam. Tapi gue cuma numpang lahir, habis itu gue pindah ke Jakarta. Jadi dari kecil gue udah di Jakarta, dari masih bayi. Kerjaannya gue punya company business consultant. Not a business coach, not a business trainer, tapi business consultant. Konsultan bisnis, oke. Yes. Bidangnya apa ya? Bidangnya bisnis, bro. Jadi lu kalau ada masalah bisnis atau apa, dia dokternya, bro. Gitu, bro. Indra Anja 14, oke? Nama perusahaannya Anomaly Transition, oke? Dia adalah founder dan CEO dari Anomaly Transition. Terus, basic ilmu akuntansi apa yang minimal harus dimiliki seorang pebisnis? Dari Muhammad Jafar Sodik. Oke. Ilmu akuntansi, ya. Yang minimal harus dimiliki seorang, yang minimal harus dimiliki seorang pebisnis. Iya. Mengetahui cara membaca laporan keuangan sih yang pasti. Jadi tahu, yang tadi gue yang paling minim banget, lu ngerti neraca itu isinya apa, balance sheet. Kedua, lu tahu profit and loss sama cash flow. Tiga hal itu wajib banget lu harus tahu as a business. Jadi pada kalau lu nggak tahu, lu punya mungkin UMKM masih punya konsultan, ataupun lu mungkin admin, nanya sama yang ngerjain, ini isinya apa sih? Kenapa nih angkanya begini sih? Lu mesti tanya, mesti tahu, mesti banyak nanya. Lu nggak perlu kok sampai lu harus, gue harus ini, harus itu, harus ikut seminar workshop yang berat banget sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya.
lu punya orang-orang yang bantu, lu tanya, ini isinya apa? This number tells what? Oke. Siap. Terus tunggu pertanyaan berikutnya. Asli Om Neil dan Mas Tom, saya dari dulu cuman punya report dalam bentuk nota aja yang dikumpulin jadi annual report, tapi nggak jelas juga dari cash flow. Oke, itu bukan pertanyaan, tapi terima kasih dari Itu video hari ini ya. atau IG hari ini, jadi lo tahu. Mau tanya, misal dana buat THR karyawan atau misal uang sewa tempat, better kita tiap bulan tabungin dan duitnya didiemin gitu aja, atau kita puter aja dulu semua, karena kan bisnis kadang perlu all in kalau ada peluang. Oke, itu pertanyaan yang menarik dari Panjian Om Wirawan. Oke. Langsung jawab. Jawab. Oke. Jadi ini si Bro Panji ini kayaknya risk-taker banget nih. Gue suka sih. Dia risk-taker. As a businessman lo harus jadi risk-taker. Kalau enggak, lo nggak akan maju. Tapi tetap ada risk manajemennya. Jadi tetap mesti dilihat. Kalau sudah ditabung di awal yang namanya THR dan ada uang sewa, it's really good actually. Dan kalau mau dicemplungin untuk modal muter ya, ada peluang baru nih. Kita perlu modal untuk modal muter. Lu mesti lihat seberapa yakinnya modal muter lu tuh akan balik cepat. Jangan sampai lu wah ini pasti berhasil, gue yakin pasti berhasil. Nggak bisa yakin kayak gitu. Lu mesti benar-benar hitung, lihat. Dan saran gue, uang yang sudah disisihkan itu untuk biaya THR dan sewa, lu pakai deh maksimum 30% only. Oke, jadi 30%-nya aja yang diresikokan. Yang boleh dimilah. Iya. Ya kalau akhirnya dananya nggak cukup, ya lu minjem kayak atau gimana. Yang bunganya wajar. Dulu, ya. Oke, tapi sebaiknya mentok-mentoknya 50%, 30 dari situ, 20% lu pinjem, jangan lebih dari itulah. Jadi lu ada dana yang lu bisa jaga lah ya, guys. Jadi kalau ngomong kayak gitu. Ya. Exactly. Oke, dari Central Apple nih, dari Aceh nih bro. Salam dari Aceh. Oke. Salam Aceh. Om Tommy Nayawan, kalau invest ke usaha gorengan teman kan nggak ada accountingnya. Apa sistem kepercayaan saja? Atau ada cara gimana untuk pembukuan dan accounting supaya bisa tahu bagi hasilnya? Oke. Sekarang gini. Kalau kalian mau tahu hitung-hitungan bisnis gorengan, di Google ada, percaya apa enggak, ada banyak website dan blog yang nulis cara jualan gorengan beserta modal dan segala macam. Okay. You can Google it, ya. Satu. Kedua, dari angka itu yang menarik sebenarnya, kita bisa ngitung kan. Contohnya, kita modal 1 juta atau 2 juta atau 500.000 bahkan. Ini bisa jadi berapa gorengan sih? Iya, berapa goreng. Jadi per hari berapa ya dari bahan bakunya? Indeed. Jadi yang dikunci adalah bahan bakunya. Kan kita ada modal seperti itu ya. Kita misalkan joinan. Pada waktu pas beli bahannya itu kita bisa minta notanya kan. Notanya kita kumpulin, artinya ketahuan. Ini harga modalnya berapa nih? Ketahuan nih dari modal yang ada, ketahuan kan akan jadi berapa banyak piece gorengan yang bisa dibuat. Oke. Dari situ harusnya ada estimasi yang namanya omsetnya berapa. Memang nggak ada yang bisa exact persis sama. Oh, angkanya hari ini 1000 1,001 ya. Besok 1053. Kayaknya nggak bisa sih begitu sampai exact. Karena memang levelnya kan micro ya. Kita ngomong jualan gorengan. Tapi lo bisa ngitung, oke, hari ini ada 1000, besok 1100. Karena mungkin bahannya nambah. Dari situ kita bisa ngitung. Oke. Saya sudah follow istri saya, marganya sama Nayawan, makanya saya nanya. Oke, saya bertanya lagi. Oke, kalau si Aslam Anwar ini kayak lagi curcol, masih belum ketemu. Oh, ini ada.
Admin udah punya, tapi catetin pemasukan harian dasar untuk laporan cash flow tahunan cuma itu. Gimana manage cash flow dan urutannya apa aja, biar bisa jelas annual report-nya. Oke, ini annual report sebenarnya perlu jelasin dulu. Annual report itu ada 3 reportnya yang minimum. Ada balance sheet atau neraca, profit and loss, laba rugi, dan ada cash flow. Yang ditanya ini, kalau ngomong annual report, harusnya 3-3-nya. Ini kayaknya perlu jawab juga dulu. Ini yang mana yang dibutuhkan? Apakah cash flow doang? Karena kalau dijelasin cukup banyak. Tapi kalau gue ngomong sekilas, annual report itu urutannya apa aja? Annual report itu urutannya sebenarnya yang perlu dibuat itu laba rugi dulu. Kedua baru neraca, balance sheet. Ketiga baru cash flow. Oke. Biasanya Aslam lu kalau pakai software accounting itu udah ready bisa keluarin 3-3-nya. Bisa. Tapi nanti kalau lu butuh ngobrol-ngobrol, lu bisa DM ke Bro Tommy. Karena ini live, jadi penjelasan yang panjang-panjang akan di-cut dulu. Jadi diituin. Karena kan live ini waktunya limited. Beda kalau kita main YouTube kan. Oke. Terus semoga itu menjawab ya. Jadi ada 3 ya. Oke. Mantap, berarti minimal paham baca balance sheet, cash flow, pasif aktif kayak gitu-gitu ya. Betul. Iya, betul. Terus betul. pertanyaan saya, jualan produk fashion jam tangan. Untuk kondisi sekarang, apakah produk saya bisa bertahan untuk jangka panjang atau harus banting setir? Oke. Sekarang si Pak Indra ini, atau Bro Indra, gue nggak tahu udah jalan berapa lama, ya kan? Kalau memang sudah jalannya bukan hitungan bulan, sudah hitungan tahun, ya jangan dong gitu aja banding setir. Emang kita supir angkot kan? Nggak gitu juga kali. Ya kan? Kita mesti lihat dulu sudah berapa lama kita jalan bisnisnya. Terus udah gitu, apakah masih ada peluang? Masih. Kemarin sempat nonton Christina Lee, gue juga amazingly kaget kalau Christina Lee aja jualan kosmetik masih laku, ya kan? Fashion hari gini. Percaya apa enggak, gue punya klien beauty clinic last week, ada yang masih operasi hidung, bro, buat mancung. Iya. Dalam kondisi seperti ini ya kan? Iya. Can you imagine that? Gitu loh. Ada yang masih pengen cantik, hidung gue pengen bagus nih. Itu nggak bayarnya murah, itu bayarnya mahal, bro. Yes. Gitu. Jadi apakah masih ada peluang? Masih. Tetap orang akan butuh. Tapi baik lagi, gimana caranya untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah ini? Nggak bisa kita cuma jualan aja, perlu ada yang namanya value. Jualan kita sendiri. Apa sih yang value bisa dikasih gitu, kita mesti tarik lagi ke bawah, value apa aja yang bisa kita kasih ke customer. Saat ini orang-orang atau bisnis yang punya value lah yang akan terus bertahan tetap dipilih sama orang. Oke, dari gue, Indra, gue paling kasih masukan dari gue, lu tetap pertahanin jualan jam tangan lu, cuman pasti penjualan lu akan menurun drastis. Bukan berarti penjualan lu akan mati, tapi lu harus meng-counter dengan lu juga menawari produk-produk yang sekarang menjadi kebutuhan primer dengan market kondisi sekarang. Itu hanya untuk ngebalance lu punya income supaya lu nggak anjlok-anjlok banget. Tapi bukan berarti lu tutup bisnis lu banting setir gitu loh sarannya. Subsidi silang, bro, ya. Iya. Bang Satya nih, bro, prediksi worst case scenario efek COVID-19 untuk ekonomi Indonesia gimana? Terus tips untuk menghadapinya gimana? Cheers. Guys, ini udah tinggal 30 detik. Pertanyaan ini gue akan screenshot dulu dan ini akan kita lanjutin di session sebentar lagi. Ini udah tinggal 18 detik. Nanti gue live lagi, bro. Ini biasanya 1 jam langsung mati. Oke. Gimana cara bisnis strategi buat lead management? Ini ntar gue skip dulu sebentar ya. Udah 5, 4, 3, 2, 1, iya. Yes, kembali lagi dalam acara
Bincang bareng Bro Neil, cie, kayak di TV aja gue. Oke, Bang Satya. Nanti diketikin lagi dong Bang Satya pertanyaannya. Oh, udah tahu tadi, sorry, gimana itu ekonominya. Oke, gue udah inget. Ini ngetik belum, ini diketik lagi ya. Hello everyone, thank you, welcome back. Woi, klip ya bro. Mantap. Mantap. Lagi bro, kayak tadi bro, biar keren. Agak disco dikit. Udah malam. Lagi iseng-iseng aja gue nyoba. Gue aja, jujur ya, ini juga baru live IG pertama gue sih. Oh ya? Yes. Keren sih nih. Lagi nyoba-nyoba gitu, kayak lagi di shoot gitu kan. Wah, ada Pak Prasetyo. Woi, welcome Pak Prasetyo. Ngeri sekali nih. Salam. Shining, shimmering, splendid, triple S. Keren. Ada Coach Bio Hadikusuma dari Jogja all the way. Salam. Pak Prasetyo all the way from Surabaya atau from Jakarta ini Prasetyo ini? Bosku. Sebentar kita sapa-sapa dulu nih. Iya. Oke. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya Bro Tom, bisa diceritain ini COVID nih bisa sampai berapa lama dan gimana dampak ekonomi Indonesia? Itu pertanyaannya. Gimana? Jadi setelah di beberapa banyak saya baca juga saya lihat COVID-19 ini impact-nya masih lama banget sebenarnya. Kalau kita lihat aja, kita belajar ya. Lihat dari China yang sudah kena dan kayaknya hari ini deh lockdown-nya sudah dibuka di Wuhan. Itu aja China masih suffering. Kenapa? Let's say kebutuhan domestiknya bisa dia penuhin. Nggak semuanya ya. Tapi yang pasti market dia di luar, ekspor itu belum ada yang bisa nampung. Karena semua negara masih kesulitan dengan COVID-19. Jadi semua, contohnya, negara pemberi terbesarnya China, US. US aja lagi gila-gilaan naiknya. Ya, jadi COVID-19 ini masih akan berlangsung cukup lama. Untuk kalau kita ngomongin ekonomi benar-benar bisa pulih. Bahkan kalau menurut gue tebakan bisa 6 bulan, 1 year, maybe more. Ya mungkin 2021-an lah itu kayaknya baru benar-benar tuh semua negara bisa pulih. Oke, berarti benar-benar udah mulai stabilnya ya. At least it'll take 12 months lah. Yes. Itu untuk yang namanya the whole nation. Kita ngomong ekonomi makro dulu ya. Dari situ. Terus kita gimana ngelihat ke Indonesia? The good news is we are a really blessing country. Ya. Negara ini tuh banyak berkatnya banget. Kita punya banyak resources, kita negara yang sangat-sangat kaya sebenarnya. Ya. Jadi di sini kita tuh nggak perlu nggak perlu khawatir, tapi justru malah yang perlu kita pikirkan adalah negara ini lagi mikirin untuk mengisi pasar domestik kita sendiri. Karena kita nggak mungkin ngandelin barang-barang impor, barang-barang dari China, dari mana. Karena semua lalu lintas lagi slowing down. Jadi otomatis Indonesia harus bisa mampu berdiri sendiri, mengisi ceruk pasar domestik sendiri. Kita semua yang di Indonesia punya peluang yang sama besarnya untuk masuk di sini. Sekarang tinggal kita yang mesti mikir ke sektor yang mana mesti kita masuk untuk bisa kita mengisi pasar domestik. Gue percaya semua yang kita lakukan ini akan bisa mengisi pasar domestik yang kebutuhannya nggak bisa dipenuhi dari dunia luar. Tapi lagi kita mesti mikir setajam apa, kita mesti gimana. Dan kita akan lihat ini
krisis ini akan terus memperparah semua indikator ekonomi. Jadi ya jangan kaget nanti kalau dolar bisa sampai 20.000. Ya. Satu, jangan kaget nanti kalau harga saham turun terus gila-gilaan sampai kayak this is rekor turunnya segala macam. Jangan kaget, biasa aja. Karena Indonesia mah nggak pernah kaget begituan, bro. Indonesia mah mentalnya udah cuek bebek sih. Kan kalau udah masuknya media, mau TV, apa segala macam, biasa kan gitu omongannya. Wah, luar biasa. Menembus rekor, ya kan? Indonesia tidak pernah mencapai gini-gini. Pasti omongannya gitu, bro. Dalam sejarah, dalam sejarah. Iya. Terus langsung banyak banget orang-orang yang, iya sih, ini gara-gara si ini nih, kita kena ini nih, jadi gini-gini ya. Oke, banyak lah. Yang mana lebih banyak orang ya reaktif people. Ya jadi di sini, gua rasa kayaknya udah menjawab ya pertanyaannya. Akan sampai kapan dan gimana untuk ekonomi. Oke, sip. Apa saja poin yang harus diperhitungkan, diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam rencana ekspansi perusahaan kita? The Happy Lioner, ID-nya gue suka sekali loh. Udah Happy Lioner lagi, milioner apa milioner atau triliuner. Tapi gue doain triliuner deh. The Happy Pokoknya tawan ya. Mau miliarder atau gimana nggak tahu. Oke. Jadi happy-nya. Iya. Yang perlu dipertimbangkan kemampuan kita dulu sih. Kita mesti lihat saat ini. Jadi balik lagi ke laporan keuangan, balik lagi ke financial statement. Kita lihat kemampuan kita tuh udah sampai mana. Kita punya liability sebesar apa, bunganya sebesar apa. Apakah kita juga punya cash flow yang baik segala macam. Itu yang perlu dipertimbangkan secara garis besar itu. Banyak detailnya lagi yang perlu diperhatikan adalah market ya, market siap ya kan. Kita mau masuk kemana marketnya. Itu kita mesti tahu juga. Dan seperti tadi yang udah nyambung ngomong sebelumnya, peluang untuk ekspansi ada karena gue ada satu temen juga dia ngomong bahwa dari sejak kemarin corona udah mulai beredar itu di Desember kan, udah mulai ada berita-berita corona segala macem. Dia itu sudah dapat ada namanya proses merger and acquisition. Jadi ada satu company dari luar mau beli satu company di Indonesia. Sampai terakhir gue ketemu 1 bulan yang lalu, ya waktu itu belum disuruh work from home sih. Gue ketemu dia, terus dia gue nanya, gimana project? Oh ya, lagi nunggu sih, tinggal nunggu duitnya masuk, dia bilang gitu. Oh, that's great, dia bilang gitu. Ya kurang lebih 2 or 3 weeks duitnya masuk. Gue buat di situ ya, bahwa artinya orang luar aja tuh masih believe dengan pasarnya kita, masih mau ekspansi. Terus hari ini tadi siang gue barusan telepon nanya, lo gimana? Kabar kerjaan juga gimana? Terus project lu yang itu gimana? Oh, tetap jadi dong, dia bilang gitu. Cuman nggak jadi 2-3 minggu karena angkanya besar, sehingga perlu minta izin sama OJK, sama segala macam. Make sure dananya bisa di-accept sama bank penerima di Indonesia. Tapi masih tetap jalan, investornya nggak takut. Oke. Jadi yang diperhitungkan itu adalah potensi bisnisnya atau capitalnya, bro? Both. Dua-duanya. Oke. Nanti tinggal dibikin risk management assessment-nya. Oke. Yes. Habis itu semoga lo happy aja ya, The Happy Lioner. Ada Bro Roni Francis, ini juga seorang coach. Welcome Roni. Ada Ajib Hamdani, ini senior HIPMI, dia juga adalah konsultan pajak, bukan konsultan lagi. Dia inilah suhu lah ya. Terus Triyono Agus, welcome. Indratno Widiarto, welcome. Oke, ini pertanyaan lagi nih. Ini bukan pertanyaan, nih komennya si Bio. Bentar, gue lagi cari pertanyaan. Tadi yang teman dari HIPMI. Kalau kita sudah ada sistem komputer,
Untuk bisnis, kalau kita udah ada sistem komputer untuk bisnis kita yang custom, termasuk untuk laporan keuangan, berarti kita udah nggak perlu lagi punya akuntan ya, betul nggak? Bisa irit salary. Hehe, senyuman lo, senyuman apa tuh coba? Aduh, ada lagunya tuh kayaknya. Gini, sama kalau sebelum gue jawab ya, kalau gue ilustrasiin, kalau kita di rumah udah punya treadmill, udah punya mesin apapun untuk lo nge-gym seperti di tempat gym, tempat fitness gitu ya. Apakah memang lo udah nggak butuh lagi untuk yang namanya ke dokter untuk cek kesehatan? Nah, ilustrasi gue kayak gitu sebenarnya. Tetap Oke, bagus banget tuh ilustrasinya. Jadi tetap perlu expert yang nanti mereview tiap 3 bulan lah, tiap 6 bulan lah, akan ada orang kedua yang dari luar yang bisa bantu lo, bro. Jadi meskipun lo udah punya software accounting, lo udah ngerti cara bacanya, nggak ada salahnya lo ngobrol sama pihak ketiga atau pihak kedua yang dari luar. And then, hi Sidi Putri. And then ini apa namanya, lo bisa dapat second opinion gitu loh. Jadi lo pada saat melakukan planning itu, makanya kapan-kapan orang tuh ada konsultan, ada coach, karena mereka itu bisa punya orang-orang yang bisa menavigasi, bantu menavigasi dari angle-angle tertentu. Ya. Bio, jangan kabur ya lo. Tanya kayak apa kayak Bio. Nih lo kalau tanya kritis juga lo. Bentar, tadi temen lo yang orang HIPMI salamin ke Pak Ajib Hamdani. Oh iya. Lo kenal juga. ya? Oh, iya, kenal, dulu sempat ada seminar bareng lah. Oh iya. Itu ada di sini kan, dia bisa lihat lo juga. Pak Ajib tuh disalamin dari Tommy tuh. Mana ya Pak kan? Ajib? Itu umben nih bos-bos pada nongol nih jam segini, gimana nih gue jadi nervous nih. Gue pikir bakal senyap dan sunyi, ya kan? Si Indra tadi ngomong ada nanya lagi di atas. Nanya apa, Indra? Coba lu ketik lagi, Indra. Kelewat nih, Indra. Tadi dia gue baru nyampe rumah sambil stay tune, sambil dinner. Oke, asik. Ini ya, nggak ini ya, apa? Masih nyala nggak sih? Tadi gue back. Tadi bukan back, bro. Lu nggak bisa back. Nggak bisa back ya? Nggak bisa, lo kalau back langsung masuk ke suara lu, nanti bisa doubling. Oke. Nggak apa. Ya, tadi ada pertanyaan. Ini cuma di scroll up aja. Si Indra yang ngetik pertanyaan waktu di sesi pertama itu kehilang maksudnya. Jadi kalau mau ditanya lagi di sesi ini gitu, guys. Kayaknya tadi si Bro Indra sempat nanya di sesi yang pertama. Iya. Indra, please Indra, ketik Indra. Yuk. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Jadi kondisi kayak begini kita perlu mensiasatinya gimana, dengan keparnoan kah, dengan santai kah, dengan informasi yang valid kah? Ada Andy Suprapto nih, pada nongol dari mana nih, luar biasa nih orang-orang hari ini. Auranya Tommy kayaknya mengerikan juga nih. Udah nggak ada. Alif, welcome guys, welcome. Oke, sambil nunggu yang lain pada nanya, ya kan? Gua mau nanya nih, bro. Jadi dalam kondisi seperti ini itu kan macam-macam ya, orang ada yang ngeluh, ada yang di PHK dengan terpaksa dan sebagainya. Gimana sih pesan-pesan lo untuk orang-orang itu secara mindset supaya mereka itu nggak down dengan dikelilingi fear? Memang realitanya adalah kondisi keuangannya lagi tight banget dan sebagainya. Gimana sih mereka biar bisa agar bangkit gitu, bro? Dari jangan dari Bro Tommy. Soalnya kalau gue udah banyak bacot, jadi teman-teman gue mungkin udah bosen denger bacotan gue. Jadi kalau yang bacot orang luar mungkin agak kena gitu. Oke. Jadi oke.
gue sebenarnya ada kayak buku yang bagus. Ini ada judulnya I Hope I Screw This Thing Up. Oke. Ini yang ngarang si Kyle Cheese ya. Dia intinya adalah I screw this thing up. Gue lagi ketik, bro. ya. Oke. Ya, di buku ini sebenarnya kalau bisa kelihatan di sini How Falling in Love Your Fears Can Change. Oke. Jadi lu gimana mencintai, lu gimana jatuh cinta dengan rasa takut lu ya? Yes. Can change the Mati world. lo, ada buku gimana caranya lu jatuh cinta merasa takut, bukan lu takut ditinggalin cewek lu. Jadi lu jatuh cinta merasa takut lu. Jangan sama cewek lu. Nggak sampai segitunya. Keren Cuman banget. iya. Cuman it's really interesting book ya. Gue dapat keren banget. Jadi sebenarnya kalau menurut gue gini, orang itu dengan semua yang ada, dari mulai virus, dari mulai juga kemungkinan di PHK atau sudah di PHK, kemungkinan tidak dapat THR dan segala macam. Orang itu fear. Kalau menurut gue sebenarnya perlu ditanyakan selalu ya, punya mentality, apa sih sebenarnya paling lu takutin? Fear. Contoh. Waduh, gue fear nih, gue bakal di PHK. Oke. Lanjut pertanyaan turun. Kalau sampai di PHK, apa yang terjadi sih? Lu takut kenapa? Iya, gue takut gue nggak bisa makan. Oke, lu turun lagi. Lu takut apa lagi? Gue takut bini gue nggak bisa makan. Gue takut anak gue nggak bisa makan. Gue takut anak gue nggak bisa sekolah. Gue takut, oke, udah. Ketakutan lu udah ada semua tuh. Turun. Dari situ lagi, oke. Andai kata it happens. Ya, PHK nggak bisa makan, semuanya anak nggak bisa sekolah, istri nggak bisa belanja, it happens, oke? Then what gitu loh? Is it really your nightmare? Lo akan nemuin jawabannya, not, it is not. Lu akan takut satu titik yang mana bottom dari semua ketakutan itu adalah yang namanya kematian sebenarnya. Mungkin bukan kita yang takut mati, tapi kita mungkin takut ditinggal sama orang yang kita kasih itu nggak ada, mati. Ya. Saat lu akhirnya berhasil tahu the bottom of your fear itu apa, semua ini nggak akan bikin lu takut. Ya, lu mesti tahu dulu apa sih, gue udah laluin itu so many times gitu ya. Saat gue tahu apa, gila, kayaknya gue cerita sama orang, belum tentu juga ada orang yang mengerti in my shoes tuh gimana gitu kan. Karena ini semua mesti benar-benar dilaluin sama kita sendiri. Jadi saat kita udah tahu, buat begitu ngobrol sendiri sama gue, gue takut apa sih? Gue takut I have no client. Oke. Dari no client apa sih? Oke, gue bakal pecat karyawan gue. Yang gue takut segitu apa? Bisnis gue bangkrut. Ngapain? Gue nggak punya duit, gue ngapain? Terus gue breakdown sampai satu titik. Oh, kalau gue mati gue juga nggak takut sih. Ya udah, kalau akhirnya gue sayangin akhirnya harus pergi, ya udah itu udah waktunya. So ngapain lagi? Ya just pray, berserah sama Tuhan, and let Him do the rest. Oke, artinya kalau udah di luar kontrol lu ikhlas dan lu berdoa gitu ya. Selama masih dalam kendali lo yang lo bisa atur, lo atur gitu kan. Iya, dan jangan parno. Jangan parno, betul. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan emang nih dari Indra ya. Jadi kan emang saya nggak mau pindah jalur juga karena pengen fokus di usaha ini dulu. Keterbatasan modal jadi hanya bisa dropship. Makan aja masih susah. Oke. Bro, Indra. Terima kasih lo udah share. Gua jadi lo, gua tetap fokus ke bisnisnya. Lo jangan fokus ke kata-kata makan aja masih susah. Lo balik kata-katanya masih bisa makan aja gua bersyukur. Jadi kalimat tuh diganti, guys. Oke, tolong jangan salah. Jangan bilang keterbatasan modal.
tapi bilang aja gue lagi keterbatasan kesempatan. Jadi gue itu yakin modal akan datang, kesempatan gue yang harus gue buka lebar. Jadi Indra, mindset lo harus lo bikin sedemikian rupa, lo harus percaya kalau lo udah mulai merubah mindset lo, itu alam juga ikut mendukung lo, bro. Itu dari gue ya, bro. Setuju banget gua. Itu harus gue. Pertanyaan strategi winning di marketplace Shopee untuk jualan produk jam tangan, untuk nyari lead magnet, gimana strateginya? Di mana produk tersebut fungsinya udah diketahui sama semua orang. Strategi winning. Bro Indra, ini lebih topiknya lebih ke teknis, strategi winning ke arena digital marketing. Mungkin akan lebih tepat pada saat lo tanya ini di posting feed gue. Karena nanti akan gue tag beberapa orang yang memberikan pandangan mereka. Yang expertise di dalam technical skill dalam lead capturing atau lead magnet atau dari sisi funneling. Gue pun nanti bisa jawab, tapi nanti diketik gue jawabnya. Jadi lo posting di feed ya, yang ada mukanya si ganteng Tommy ini ya. Oke. Semoga itu mindset lo yang penting, Dra. Oke. Punten Bang, tadi sempat dibahas bisnis makanan untuk daya beli menengah ke bawah seperti gorengan salah satu paling berpeluang, tapi saat ini banyak kaki lima termasuk gorengan yang sepi pembeli karena takut. Ya iyalah, lu kalau ngomong rame dulu sama rame zaman corona beda jeng ya kan. Cuman yang maksudnya tetap masih ada demand-nya, maksudnya masih ada penjualannya itu dibanding sekelas makanan-makanan restoran yang misalnya rame, sekarang beneran udah mati gitu, bosku. Coba dijawab Mas Tommy. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu takut. Baik lagi gini, yang sepi pembeli karena takut. Gue so far ya, gue kalau nyari gorengan di aplikasi online, ojek online gitu ya, nemuin dikit banget sebenarnya. Jual bakwan goreng itu dikit banget. Mungkin lu nyari tahu goreng sekarang ada beberapa. Lu nyari pisang goreng, bakwan goreng, begitu-begitu. Itu sebenarnya masih jarang. Kalau kita bisa bikin satu packaging dan segala macam yang mana nunjukin kita higienis, kita masukin daftar ke ojek online, harganya murah, pasti tetap ada yang beli kok. Yang beli ya pasti yang dari online. Iya, gue setuju tuh. Iya, gue setuju. Kalau perlu lu posting, lu bikin, lu daftarin Google My apa tuh yang kemarin tuh bro? My Business. Google My Business. Google My Business lah. Lu daftarin di mana-mana, lu posting di IG lah, posting di IG temen lu lah request. Lu bikin gorengan, lu bilang gorengan sehat, gorengan higienis, gini. Orang tuh masih meskipun di rumah pada takut, tapi justru pada di rumah pada bega juga. Yang namanya makanan kayak begitu masih dicari orang tahu gitu. Pasti. Nah, mungkin contoh tips lagi, lu bisa di videoin atau foto yang goreng pakai masker, pakai sarung tangan, ya kan? Jadi kelihatan itu higienis, sampai di packaging higienis. Coach Yuho, lu kan tadi udah jualan coach. Oke, Bang, gimana caranya orang tetap mau beli dan tertarik sama produknya kita jual? Gua jawabnya adalah, pertama, lo pada saat menjual itu harus dengan jiwa yang tulus. Kedua, jangan lupa copywriting. Ketiga, harus agak-agak nodong dikit gitu kan. Lo udah tahu lah, ID lo aja udah coach, ngeri kali nanya-nanya kayak begitu. Oke. Nyengir lagi lo. Oke. Seru. Oh. Peluang masuk bulan puasa di masa corona, gimana pendapat coach jualan makanan atau mending jualan barang fashion? Aduh. nih, guys. Dengerin ya. Buat semua yang mau bisnis musiman, nih, gue sih nggak saranin banget. Bisnis itu jangan musiman, ya. Nanti mau masuk bulan puasa,
urusannya andai kata nggak corona nih ya, jualannya urusannya tentang berbau Ramadan, apapun deh, dari mulai takjil, dari mulai barang-barang segala macam Ramadan. Nanti kalau udah nggak gimana? Lu ganti lagi. Mau berapa lama? Mau kayak begitu terus. Bener Ya bro, kan? yang disaranin Bro Tommy itu sesuatu yang long term, yang benar. Tapi kalau dasar lo orang bandel, tapi demennya quick in, quick out, ya kan? Sok silahkan atuh, gitu kan? Nih, contohnya, gue punya teman-teman di circle gue yang selalu ngomong gini, buka tuh minuman boba tuh, ya kan? Mantap loh, sehari bisa omsetnya 10 juta. Gue kaget, yang bener loh 10 juta, dari mana? Itu lu lihat dong, itu berapa ratus tuh, berapa ribu gelas sehari diambil sama Abang Gojek, sama ojek-ojek itu. Abang Gojek bisa bawanya 10-20 gelas dalam satu kantong. Oke, gue bilang gitu. How long? Lalu bisa punya omset segitu. Sehari 10 juta, sebulan 300 juta jualan boba. How long? Gue bilang. 6 months, paling lama 1 year. After that ngapain? Tutup. Oke, lu udah dapat duit. After boba ya Bobby. Baru bobu. Nah, habis dapat, terus gue bilang, lu habis dapat, selesai lu untung, kan market going down. Kita udah tahu beberapa nama brand-brand, kemana ada minuman-minuman yang pakai apa tuh ya, jeruk ya, mango. Kalau kalian semua inget, ngantrinya sampai ke orang gila. Sekarang kemana? Iya, terus hilang. Iya. Hilang. Lu bertahan berapa lama sih? 6 months? Kan gantian, 1 year? Iya, karena dia bisnisnya betul. Nah, terus lu mau mulai lagi yang baru, lu cari konsep lagi yang baru, lu cari strategi marketing lagi yang baru, costing yang baru. Lu mau sampai kapan kayak gitu terus? Jangan terus sebut kalaupun, merek, Koyuho. Iya, sebut merek. Ngeri Nah, lah. terus misalkan kalaupun kita bisa bertahan 6 bulan, setahun, ganti lagi tiap tahun, lu enak gak ketemu orang? Sunil, lu ngapain nih? Oh, gue jualan jus. Tahun depan lu jualan cimol. Tahun depan lagi. Itu ada di video gue yang sama Christina Lee yang gue stres tiap tahun orang ketemu gue bidangnya beda-beda. Jadi gue udah bilang sama lu pada yang udah nonton video gue, belajar cuy dari hidup gue. Oke, anyway. Oke, lanjut. Panji, aman aja Panji. Lu mau jualan apa aja buat nambahin income silahkan. Cuman jangan sampai core bisnis lu lupain. Jadi maksudnya poinnya jangan sampai lu loncat-loncat gitu bro. Oke, terus Mas Bio Hadi Kesuma, lu akan gue todong live sama gue. Sebentar lagi, sabar lu Oke. Emang harus receh kapan-kapan lu. Pada nanyanya kadang-kadang gimana bikin gue jadi ketawa, ngakak gitu. Oke. Kemarin saya coba tanya ke orang yang bikin konten video di YouTube soal dropship, malah nggak ada respon sama sekali, kecewa. Akan saya ketik pertanyaan teknis saya di postingan Coach Sunil. Siap. Pokoknya gini bro, lo kalau tanya pertanyaan, kalau orang nggak bisa memuaskan lo jangan kecewa. Karena tidak ada obligasi orang untuk memuaskan lo. Nggak ada yang tahu lo puasnya di mana. Yang penting lo dapat masukan. Kalau lo nggak cocok, lo abaikan. Santai aja bro. Yang penting positive thinking, gitu aja. Oke bro Indra. Nanti diketik aja, insya Allah nanti ada dapat jawaban yang lumayan. Bang, gimana caranya? Bentar. Bisnis minuman bisa bertahan, contohnya seperti Chat Time yang udah lama banget. Apa kita harus niru atau gimana? Aduh, gatel gue jawabnya. Lu deh, bro, jawabnya. Oke, gimana caranya? Ini sorry, ini Alifa tahu nggak sih Chat Time itu segede apa? Pertanyaan gue. Coba cari tahu dulu deh. Oh, lu cari dulu, kasih tahu lah bro. Disingkat aja langsung. Chat Time itu company-nya kayak begini, bisnis brand-nya begini, investment-nya begini gitu. Kalau ngomongin angka, inilah itu kan dapur rahasianya dia. Nggak harus buka detail lah. Contoh aja, contoh. Iya. Intinya Chat Time itu gede banget, gue lupa kalau nggak dari Malaysia, dari Singapura, mereka gede banget. Lalu bisa cari
CEO-nya, foundernya itu di LinkedIn ada. Kalau lu lihat dia ekspansi ke setiap negara tuh besar banget. Tuh bayangin mainnya tuh sudah bisnis ke negara-negara. Itu kuat banget duitnya. Lu nggak usah nanya lagi yang namanya strategi marketing, duit budget buat ekspansi, finance. Mereka udah really doing well. Sama kayak lu ngomongin Indofood sebenarnya. Ya. Gitu ya. Sama kayak Things inilah like ya, that. sama kayak beberapa brand-brand luar biasa kayak McDonald's dan sebagainya itu kan bertahan terus ya, mau krisis mau apa gitu kan. Iya. Karena memang mereka udah well established ya kan. Iya. Oke. Apa itu bisnis pivot? Pivot itu maksudnya kita pindah haluan, bro, gitu. Pindah haluan, bahkan banting setir, itu pivot. Oh, tunggu, gue tadi menarik bentar. Gue pengen jawabin gatel gue yang apa kita harus niru atau gimana? Lu Iya, tahu nggak sih? silakan. Ada satu company di Indonesia yang gede banget, udah dari lama, ya kan? Dia itu pengen meniru satu tempat ngopi yang sudah internasional. Logonya sama-sama hijau, mirip, bikin payung-payungan juga kayak gitu. Sekarang kemana? Yang satu brand dari US masuk ke Indonesia, yang satu perusahaan Indonesia udah konglomerasi dan dia bikin tempat ngopi persis semua sama. Oh iya? Sekarang gue lupa tuh, bro. Yang sama-sama hijau ya, bro. Tapi gue lupa, bro. Sama-sama. Sama-sama hijau. Nggak inget. Hilang ya, bro. Berarti mau konglomerasi nggak ada efek kalau nggak punya sistem dan brand value ya, bro ya. Indeed. Nggak ada ceritanya lu namanya niru bisa sukses. Itu udah levelnya konglomerasi loh. Iya. Oke. Tuh. Jadi kalau buat Mbak Alifas, kalau punya duit beli sahamnya Chatime daripada lu niru. Jadi lu pemiliknya Chatime, gitu. Gampang kan lu kasih solusinya. Oke. Oke, ini ada lagi nih. Lo yang bacain apa gue? Bang, gue masih kuliah. Enggak. Gue punya usaha sablon kaos udah jalan 2 tahun tapi mentok di situ. Terus bang, karena gue masih kuliah susah banget bagi waktu. Bagi waktunya pemasarannya. Ini sering banget ya orang nanya gini ya. Lo yang mau jawab nggak? Apa gue yang jawab? Lo. Oke. Sebenarnya baik lagi ya. Ini hal-hal yang sering banget terjadi. Pertanyaan gue sih cuman gini loh. Yang pertama, ini usaha sampingan apa memang penting usahanya untuk contohnya bayarin biaya kuliah or something. Mesti tahu dulu sebenarnya. Ini lo yang namanya sama bisnis ini sampai seberapa penting importantnya buat lo. Kalau andaikan misalkan nggak penting-penting banget, ya udahlah. Yang namanya nggak ketemu waktunya masih bisa dimaafin. Ya lo nggak perlu sampai fokus banget. Tapi yang kalau ini memang mungkin gue mau mandiri bayar kuliah pakai ini segala macam, gue mau hidup pakai bisnis ini, ya lain ceritanya. Ini baik lagi masalah time management. Berarti syaratnya sebenarnya adalah time management. Jadi kalau ngomongin time management, bener-bener apa ya? Ya harus ngerti lah apa yang kita ngomong scale of priority. Yang mana yang mau dikerjakan duluan, seberapa penting, ada waktunya, ada deadline-nya, sehingga time management ini bisa dilakukan maksimal. Ya kan? Dan kalau emang ngerasa nggak sanggup sendirian untuk ngelakuin ini, ya coba ajak temen yang memang ngerasa pengen bisa jalanin ini, yang memang mungkin waktunya bisa lebih banyak ya daripada ini Mas Dewansyah ya, yang lagi kuliah gitu, yang memang punya spend waktu time lebih banyak.
Oke. Udah dijawab juga tuh sama Bio, cuti dari kuliah buktiin 1 tahun, kalau gagal tutup aja. Itu si Bio yang jawab, bukan gue ya, gue cuma bacain doang. Ini ada pertanyaan lagi dari Putri Yuli, prediksi bisnis fashion selama pandemi ini gimana Bang? Apa sih pertanyaannya, sorry? Prediksi bisnis fashion selama pandemi ini gimana Bang? Kayak itu semalam baru diomongin sama Christina Lee. Fan-fan aja kayaknya. Fashion apa aja? Fashion tuh luas kan. Cuman lebih ke ini sih, lebih ke clothing. Clothing baju ya. Ya. Dari baju jasa sampai ke dari jasa sampai ke produk. Jadi jasa jahit ada, produk ada. Soto ya gue. Oke. Kalau kita ngomong clothing, sekarang banyak banget orang lagi berlomba-lomba donasi, ya kan? Ini cari teman lah, cari network yang memang punya satu komunitas yang memang mau donasi gitu. Donasi biasanya kan gini, beli deh barang ini, barang A atau barang B seharga sekian, nanti duitnya dikumpulin, duitnya untuk beli APD, alat perlindungan diri, mau masker, mau apa segala macam, ataukah disinfektan, ataukah buat makanan para tukang ojek segala macam gitu kan. Tapi biasanya suka ada yang begitu tuh, suka yang beli barang sesuatu. Nah, itu aja sebenarnya di tengah-tengah begini itu kan peluang bisnis. Ya kan? Oke, mau bikin kaosnya hitam, tulisannya mungkin komunitasnya, ya kan? Belinya harganya mahal, misalkan orang-orang harusnya cuma 100.000 dapat, tapi komunitas itu karena pengen nyumbang, beli 150. Kan kita bisa jual ke komunitas itu mungkin 75.000 atau gimana gitu kan. At least itu sudah ada penjualan di situ. Ya kan? Jadi masih ada harapan, ada. Berarti kalau kita ngomong kaos, ada yang jahit, kaosnya ada tulisannya, ada yang nyablon. Ya kan? Itu lini bisnis prosesnya masih dapat semua. Gitu. Atau malah kalau gue jawab, gue punya klien fashion. Jadi klien gue, ini boleh sebut merek nggak klien gue? Ya boleh aja. Boleh. Jadi my client itu kalau pada tahu namanya Wong Hang Taylor. Jadi dia itu pembuat jas ya, sampai banyak tokoh-tokoh di negeri ini, baik pejabat maupun artis itu pakai jasnya mereka. Singkat cerita, dengan adanya begini kan orang sebenarnya nggak mau bikin jas, ya. Tapi dia ngapain saat ini? Dia ningkatin yang namanya brand value, ya kan? Value the business-nya gimana caranya? Dia bikin charity untuk bikin APD. Satu set lengkap, dia donasikan ke rumah sakit di daerah. Oke. Terus dia sudah kirimin itu banyak, ratusan sampai ribuan si Wong Hang. Dan akhirnya ada orang-orang yang kontak ke mereka. Bro, gue mau donasi dong. Lo kan bikin APD. Bisa nggak gue donasi, tolong bikinin APD dong gitu. Oh, boleh gitu kan. Boleh, kita buatin ya. Tapi kan karena minta dibuatin berarti akan ada cost-nya kan. Dan dia kasih tuh bener-bener cost COGS untuk bikin si APD-nya doang. Dia nggak ngambil untung. Itu menurut gue sebenarnya di Sydney aja masih ada kesempatan dan dia akan naikin value-nya dia luar biasa. So after corona ini selesai, walaupun masih krisis, tapi orang-orang akan ingat, oke, si brand ini tuh sudah melakukan hal-hal seperti ini ya, sangat
sangat keren, sangat baik kalau gue bisa punya produk-produk kayak dia. Belum exposure dari mana-mana ya, kalau kita ngomong dari sisi bisnis. Sip, thank you bro. Poin penting apa yang harus dilakukan dalam bisnis supaya bisnis kita bisa menuju establish seperti MCD, Mas? Gimana gitu, bentar, gue baca dulu. Apa yang dilakukan dalam bisnis supaya bisnis kita bisa menuju establish? Oke. Ini startnya dari mana ya? Ini dari UKM, apakah dari medium, dari micro? Ini kita mesti tahu juga sih startnya dari mana. Karena kalau ngomong establish seperti McD itu sudah multinational company, sudah worldwide, jadi berat banget berarti soalnya. Faktornya berarti waktu. Iya. Jam terbang lah ya. Iya, untuk bisa bertahan company 10 tahun aja tuh nggak mudah. Itu aja udah salah satu, kalau lu ngomong tadi masalah waktu, bener juga. Itu aja lu bisa bertahan 10 tahun, udah challenging banget. Kan gitu. Oke. Terus bagaimana cara mengatur keuangan suatu perusahaan? Garis miring usaha kita supaya nantinya perusahaan garis miring usaha kita dapat bertumbuh dengan cepat. Keuangan perusahaan. Oke. Bertumbuh dengan cepat ini balik lagi ada beberapa hal ya. Bertumbuh dengan cepat, kalau lu setuju sama gue bro, bertumbuh dengan cepat ini dari sisi lu sebagai market leader, apakah bertumbuh dengan cepat lu punya omset yang tinggi, punya profit yang tinggi, kita mesti agree satu hal ya. Bertumbuh dengan cepat kan itu ada banyak hal. Jadi objektifnya mesti jelas. Tapi let's say kita pilih salah satu deh. Bertumbuh dengan cepat itu biasanya orang-orang ngomong dari segi omset ataupun profit, dari sisi duitnya. Bertumbuh dengan cepat. Jadi cara mengatur keuangannya gimana? Ya, kita balik-balik lagi ke laporan keuangan. Kita lihat yang bikin kita bisa hemat apa enggak itu di bagian profit and loss. Kita mesti lihat dari semua biaya-biaya yang terjadi itu efektif nggak sih untuk mendapatkan income, ya kan? Itu ada kan kita bisa ada hitungannya. Setiap biaya itu berapa persen sih menyumbang yang namanya income? Itu mesti hitung. Yang kurang menyumbang bagiannya untuk nambahin income, ya kita mesti cut, jangan kita ada-adakan. Dan kita juga mesti tes untuk yang memang oh ini kayaknya kalau pakai iklan segala macam dananya gede di iklan bisa naikin omset lebih cepet deh. Ya udah, kita bikin subsidi silang, kita kurangin pos yang nggak perlu, kita cemplungin lebih gede di pos tersebut untuk dongkrak pertumbuhan omset yang lebih cepat. Itu udah real case banget, teknis yang simple lah, itu langsung bisa dilihat gitu. Oke, bro, looking at the time, kita ngeliat time tapi time-nya nggak ada di tangan. Jam berapa ya ini? Oke. Ini sudah jam 10.48. So looking at the time, teman-teman, thank you so much. Bro Tommy udah saya todong dan mau ditodong untuk dadakan live dan memberikan valuable information buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua mendapatkan manfaat yang berfaedah hari ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa membantu orang-orang yang membutuhkan, jangan lupa be kind, and thank you so much. Thank you guys for being there. Thank you Bro Tommy for your time. Gua appreciate banget dari hati gua yang paling dalam. Informasi yang lo sharing itu
luar biasa. Terima kasih. Semoga next time mungkin gue bisa bikin kayak online seminar bareng Bro Tommy juga yang lebih deep, lebih detail lagi. Teman-teman tetap semangat. Kondisi sekarang memang sangat parah, tapi itu kembali ke mindset kita. Kita harus banyak berdoa, banyak ikhtiar, dan banyak ngopi. Banyak ngopi, mentang-mentang punya koperasi. Oke, siap Bio. Oke, anyway, good night and thank you all. Salam kenal Mungkin semua ada ya. kata penutup. Ya, ada kata penutup mungkin dari Bro Tommy buat teman-teman. Ya boleh. Ini salam kenal semuanya yang hari ini baru ada di sini ketemu. Penutup dari saya sih, ingat jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Selalu kalau kita lihat ada hal-hal yang bisa kita syukurin, ya. Nggak pernah ada satu hal-hal yang akhirnya hanya menyakiti kita, nggak pernah. Ada hal-hal yang bisa kita pelajarin, kita syukurin. Jadi pesan saya yang paling kuat malam ini, jangan takut, jalan terus ke depan, dan kuncinya satu penting, fokus di mana kita mau maju ke depan untuk ngisi peluang-peluang yang ada. Kalau kita fokus, tenang, percaya deh Tuhan di atas pasti bantu. Jalan. Oke, guys, good night. Take care. Night. Rest well. God Bye bless you semua. all. God bless. Ya.